ke sini. Aneh gimana? Gimana ya Han? Itu Han, kamu kan sensitif sama yang gitu-gitu. Dahiku mengerut ketika mendengar sesuatu di sela obrolan kami. Kutekan loudspeaker agar bisa mendengar lebih jelas. Lis, katanya si Ujang tidur. Kamu kok malah mainan lonceng? Hening. Lonceng apa? Audiobook Martahana dinarasikan oleh Aprilia Anis sebagai pengisi suara wanita. Suara pria diisi oleh Rili. Selamat mendengarkan. Episode 11. Suara Lonceng. Waalaikumsalam. Aku beringsut bangun, terduduk di atas tempat tidur ranjang nomor 4 milikku, berhadapan dengan Muhammad Abdullah atau Gobli. Bohong jika aku katakan aku tidak takut. Tentu saja aku masih takut melihatnya. Tapi banyak sekali pertanyaan yang ingin aku sampaikan pada jin penghuni rumah belakang itu. Bapak Pakmu. Mang Aap. Panggil saja Mang Aap, karena Neng Hana orang Sunda. Rupanya dia tahu. Aku kebingungan harus dengan cara apa memanggilnya. Tidak mungkin panggil Om Jin kan? Saya murid Kiai Ageng Gali. Seperti yang Mang pernah ceritakan sebelumnya, Mang ini awalnya jin kafir, lalu bertobat. Kiai Ageng Gali? Ternyata Mang Aap kenal dengan Kiai Ageng, guru besar di pondok tempat aku belajar dulu. Mang hanya berniat membantu. Hana pasti akan kesulitan menghadapi gangguan-gangguan yang mungkin akan berdatangan karena kelaiman Hana ini. Tak ada salahnya sesama makhluk ciptaan Tuhan saling membantu. Karena kemampuan Neng Hana, para jin kafir pasti akan berusaha membuat Neng Hana salah jalan. Salah jalan? Mang Aap mengangguk. Jadi dukun misalnya. Aku terbeliak mendengarnya, tidak memikirkan sampai sejauh itu. Seperti seorang dukun yang dulu bersekutu dengan Mang Aap, dia ahli santet dan teluh karena kemampuannya berinteraksi dengan bangsa kami. Dia meminta bantuan para jin untuk menyantet korban-korban dari orang yang datang meminta bantuan kepadanya. Apa Mang Aap juga melakukan hal itu? Ya, iya, Mang Aap diminta seorang dukun untuk melukai target yang diminta. Dukun itulah yang memberi Mang dan keluarga makan. Aku mulai tertarik dengan obrolan ini. Orang terakhir yang Mang datangi untuk diganggu adalah keluarga dari rumah yang di belakang itu. Mang Aap menunjuk rumah belakang. Seseorang meminta dukun majikan Mang itu untuk menyantet satu keluarga di sana. Hah? Aku menutup mulut karena jujur tidak pernah tahu ada keluarga yang tinggal di sana. Lalu, bagaimana Mang Aap bisa bertemu dengan Kiai Ageng? Ketika keluarga rumah belakang Mang serang, mereka juga tak tinggal diam. Mereka berusaha menyingkirkan santet yang dikirim. Salah satunya meminta bantuan Kiai Ageng. Mang bertarung dengan Kiai Ageng, dan baru dia yang bisa mengalahkan Mang. Mang Aap bertaubat? Tidak langsung, Mang tetap berusaha melarikan diri dan melewati Kiai Ageng. Ceritanya panjang sampai Mang memutuskan berhijrah. Aku mangut-mangut. Aku sendiri pernah mendengar dari Amih. Amih mengenal Kiai Ageng yang menyembuhkanku atas saran dari temannya. Rupanya itu keluarga yang dulu tinggal di rumah belakang. Kenapa keluarga di rumah belakang tidak menepati rumahnya lagi? Bukankah Mang Aap sudah ditaklukkan? Mungkin mereka trauma dan memilih pindah. Karena rumah itu kosong, akhirnya Mang memutuskan tinggal di sana. Mang juga menjemput istri dan anak-anak Mang. Aku mangut-mangut lagi. Bertanggung jawab sekali Mang Aap ini. Masih ingat tentang anak dan istri. Istrinya pasti cantik. Istri Mang Aap tidak marah kan? Kita ngobrol di sini? Tanyaku hati-hati seraya menengok jendela. Takut-takut dia ada di sana. Mang Aap terkekeh,
lalu menggeleng. Tidaklah, dia tahu Neng Hana tak secantik dia. Bukan tipe jin seperti Mang Aap. Speechless, cantik sekali sepertinya. Istri Mang Aap pasti cantik ya? Cantik, tingginya setinggi rumah itu. Rambutnya gimbal, kulitnya hitam cantik. Matanya merah, hidungnya memanjang sampai dagu, dan ada 2 taring menjuntai melewati bahu. Berbinar mata Mang Aap menceritakan kecantikan istrinya. Berbanding terbalik denganku. Tak terasa, aku menahan napas membayangkan gambaran yang Mang Aap jabarkan. Aku menghembuskan napas perlahan. Syok mengetahui standar kecantikan alam gaib. Jika Neng ingin berkenalan, dia tidak akan menyerupai bentuk aslinya. Enggak Mang. Tak terasa aku memekik. Lain kali aja, terima kasih. Aku tertawa sungkan sekaligus takut. Seperti Mang saat ini, jika Hana tahu wujud asli Mang, wah, Hana pasti pingsan. Mang Aap terkekeh lagi. Seperti ini saja Mang, jangan temui Hana dengan wujud lain. Karena kita sama-sama murid Kiai Ageng, Mang hanya ingin membantu. Hana pasti ingin sembuh kan? Mau banget Mang, Hana capek. Pada saatnya nanti, Neng pasti akan sembuh. Ikhtiar, lebih kuatkan iman dan ibadahnya. Jika Hana dalam kesulitan karena gangguan makhluk halus, Mang Aap akan datang membantu. Aku mengeliat dari tidur, kumandang azan membangunkan. Aku berjingkat, bersiap salat berjamaah. Tak terasa sudah maghrib saja. Kira-kira obrolan dengan Mang Aap tadi nyata atau hanya halusinasi saja? Misalkan seperti ini. Karena aku sangat ingin menemui Mang Aap, mungkin terbawa hingga ke alam bawah sadar. Dan obrolan tadi hanyalah obrolan yang memang sudah diatur oleh otak kita sendiri. Aku harus cari tahu. Aku akan bertanya pada Ami setelah Isya nanti. Mi, aku menemui Ami yang tengah membuat teh di dapur. Ya Han, kenapa? Kamu baik-baik saja kan? Ami menatapku khawatir. Sudah baik kok Mi, Hana mau buat susu coklat saja. Tanganku meraih mug dari lemari gantung. Ami masih berkutat menyiapkan 2 cangkir teh. Sementara aku mulai menuang air panas pada susu coklat. Mi, Hana boleh tanya sesuatu? Ami mendehem, mengiyakan. Dari mana Ami kenal dengan Kiai Ageng Galih? Dari teman Ami. Teman Ami itu apakah tetangga yang dulu tinggal di rumah belakang? Tanyaku. Loh, kok Hana tahu? Ami sedikit terkejut. Padahal mereka pindah dari sebelum Ratna sama kamu lahir loh, kata Ami. Aku nyengir seraya menggaruk kepala. Apakah aku sudah bisa jadi dukun sekarang? Dari perkataan Ami, aku bisa menyimpulkan kalau obrolanku dengan Mang Aap memang nyata. Seperti biasa terjadi setengah sadar atau bahkan lewat mimpi. Suasananya seperti mimpi tapi seperti nyata. Kira-kira seperti itu gambarannya. Tunggu, berarti cerita tentang istrinya Mang Aap juga benar dong? Sudah deh, mulai saat ini aku akan mengurangi memandang rumah belakang. Tidak lucu kalau istri Mang Aap menyapa. Bayangkan, dia muncul dari balik rumah lalu menyeringai. Oh Tuhan, itu tidak lucu. 1 bulan berlalu, kulewati tanpa kejadian aneh yang berarti. Alhamdulillah. Hari ini adalah jadwal Nita and the Gang bertemu setelah terakhir liburan di puncak. Hari ini kami sengaja berkumpul karena Nita akan melanjutkan studi S2-nya di luar negeri. Kami main-main seharian sebelum Nita pergi.
Yuli juga sudah sehat bugar. Alhamdulillah, dia juga sudah bisa menerima perpisahan kedua orang tuanya. Kejadian di puncak itu epik banget, jujur biarpun seram, cetus Nopi. Setuju, sahut Risma. Yang aku heran, bagaimana Yuli bisa keluar dari villa? Bukankah Pak Itang jaga di luar? Heran Nita. Novi dan Risma sependapat. Ceritain dong Yul, gimana kamu bisa ditemukan di Curug? Kata Novi semangat. Aku ikut mengangguk, kali ini penasaran juga. Mungkin karena saat itu aku sedang kalut aja sih. Yuli mengedikan bahu. Malam itu aku terbangun, nangis deh aku di balkon. Aku juga gak tahu bagaimana caranya Ayudi datang. Waktu itu aku berpikiran positif. Bisa jadi Ayudi nyusulin Nopi kan? Lalu aku curhat sama dia. Dan Ayudi ajak aku ke Curug malam itu. Lolos dari pengawasan Mang Itang? Tanya Nita. Yuli mengangguk. Cepet aja sih kejadiannya. Setelah sampai di Curug, aku gak ingat apa-apa lagi. Gak ingat yang lain lagi Yul? Tanyaku penasaran. Yuli menggeleng. Cuman mimpi panjang aja sih Han. Itu pun aku agak-agak lupa. Sore harinya aku tiba di rumah. Hana, panggil Ami ketika aku baru masuk. Iya Mi. Ami tadi ketemu Lilis di supermarket. Dia minta nomor HP kamu, lalu Ami kasih. Katanya nanti malam dia mau nelepon. Papar Ami. Oke Mi. Aku mengangkat ibu jari. Malam harinya aku bersiap untuk tidur. Sudah pukul 9 malam, tapi tidak ada yang menelepon. Mungkin Lilis akan menelepon besok, pikirku. Baru saja berbaring, ponsel menyala. Panggilan dari nomor tidak dikenal. Ini pasti Lilis. Halo, Assalamualaikum Hana. Waalaikumsalam. Aku memutuskan menerima telepon sambil tiduran. Lilis ganggu gak? Enggak kok, gak apa-apa. Hitung-hitung pilotok. Ada apa sih Lis? Mau cerita Han? Gak tahu kenapa kepikirannya sama Hana. Siapa tahu Hana bersedia bantu Lilis. Hah? Kenapa? Lilis ceritanya bisik-bisik aja ya Han. Soalnya ini si Ujang baru banget tidur. Iya Lis. Itu Han, kayaknya ada yang aneh dengan rumah baru aku Han. Kalau Hana gak keberatan, Hana main dong ke sini. Aneh gimana? Gimana ya Han? Itu Han, kamu kan sensitif sama yang gitu-gitu. Dahiku mengerut ketika mendengar sesuatu di sela obrolan kami. Ku tekan loudspeaker agar bisa mendengar lebih jelas. Lis, katanya si Ujang tidur. Kamu kok malah mainan lonceng? Hening. Lonceng apa? Lilis berbisik sementara suara lonceng masih terdengar. Aku perdengarkan lebih teliti. Aku yakin suara lonceng itu berasal dari tempat Lilis. Lis, kamu yakin gak bunyiin lonceng? Aku memastikan. Han, anak aku dengar suara bisik sedikit saja pasti kebangun, kata Lilis lagi. Mendengar perkataan Lilis, bulu kuduk langsung meremang. Suara Lilis ada dua. Aku tercengkat dari baringan. Kali ini ku tatap ponsel di tangan. Lis, aku ketik chat ya. Sepertinya memang ada yang aneh, karena suara lonceng masih mengitari tempat Lilis. Aku akan bicara sama kamu di telepon, tapi Lilis jangan jawab apa-apa. Jangan berucap satu kata pun. Kalau Hana sudah bilang Lilis boleh jawab, Lilis baru jawab. Segera aku kirim pesan itu ke nomor Lilis. Semoga saja hantu itu tidak bisa baca. Baik Han, balasan dari Lilis.
Aku menarik napas panjang. Halo Lis. Halo. Tuh kan, suaranya berbeda. Besok Hana main deh ke rumah kamu ya, kataku. Jangan ikut campur. Aku berdehem, menetralkan rasa takut. Jangan takut Han, lawan. Lilis butuh bantuan kamu. Lilis boleh jawab, kataku. Iya. Sebelum ini kamu ada ngomong sesuatu nggak, Lis? Enggak, Lilis ikutin petunjuk Hana kok. Kenapa sih Han? Enggak. Suara lonceng berangsur menghilang dan menjauh. Sementara aku dan Lilis masih sama-sama terdiam tanpa mematikan sambungan telepon. Jangan ikut campur. Suara wanita itu terdengar tepat di telinga, bukan dari ponsel. Lalu tak lama, terdengar suara lonceng dari atap rumah. Pendengar semua, episode ini telah berakhir. Jangan lupa subscribe channel ini agar bisa menyaksikan kelanjutan ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan.